Oke, hello guys, kembali lagi di channel King Chun FX. Jadi di video kali ini gua akan breakdown setup gua yang baru terkena TP. Oke. Dan gua masih hold sekarang. Gua masih hold karena target gua masih jauh. Oke, di video kali ini gua akan bahas breakdown setup gua, kenapa gua entry sell di sini. Nah, yang pertama-tama kita hapus dulu lah. Kita hapus semua dulu agar kalian paham. Oke, yang pertama itu gua masuk di time frame daily. Nah, gua tadi masuk di time frame daily. Di daily gua lihat bahwa market kena yang namanya apa ini namanya resisten lah. Ini resisten. Nah, atau ini kita bisa bilang base. Ini base area. Ini area base. Nah, dan analisa gua, market akan turun sampai sini. Sini, minimal dia ambil yang PDL-nya. Nah, market turun di sini. Tapi gua nggak tahu, mungkin hari Selasa atau hari Rabu dia bakalan turun ke sini. Gua record ini video di hari Senin, tanggal 14 Juli 2025. Ini baru gua pembukaan market, gua udah dapat nih 200 berapa pips itu? Lebih 100 pip. Nah, dan gua turun ke time frame H4. Di H4 gua lihat bahwa market udah melakukan yang namanya break of structure di sini. Sini udah bos. Oke, di sini market udah terjadi break, bos. Nah, ini tadi POI kita, yang tadi. Nah, terus gua target TP yang tadi, gua targetnya di sini. Karena kalau gua target di sini itu terlalu jauh. Ini masih kejauhan. Jadi di sini mungkin masih ada obstacle, sini ada obstacle. Ini penahan di sini, penahan harga di sini. Kemungkinan di sini bakalan pullback. Dan gua turun ke time frame H1. Di H1 gua lihat bahwa market udah terjadi sweep atau penyapuan likuiditas. Dia nggak break body. Ini H1, ini H1. Kalian bisa lihat candle H1. Ketika dia naik kena yang ini, dia nge-reject. Dia rejectnya cukup besar. Nah, dia nge-rejectnya lumayan besar. Nah, dan gua turun ke time frame 15 menit. Di 15 menit gua lihat yang namanya resisten atau order block. Ini order block. Nah, ini area order block. Dan di bawah sini gua lihat bahwa di sini ada yang namanya liquidity. Nah, ini liquidity. Sorry. Ini seperti ini. Ini ada liquidity. Nah, ini ada liquidity yang bakalan diambil sama harga. Nah, ini kita nggak pakai ini. Di sini target TP gua tadi. Karena di sini ada yang namanya swing low. Ini ada swing low. Dan gua lihat di sini market udah mengambil yang namanya inducement. Ini ada inducement di sini. Dia masuk area order block M15, dia mengambil inducement dan gua turun ke time frame M5. Di M5 sebenarnya tadi siang, gua ganti dulu warnanya biar kelihatan. Nah, tadi siang itu tadi pagi, kapan ya? Tadi pagi. Paginya itu gua nggak sempat entry. Nah, sebenarnya gua mau entry di sini. Cuman gua ketinggalan momen, tapi gua nggak nafsuan orangnya, gua nggak
ketika ketinggalan momen gue langsung entry, no, enggak. Dan gue lihat bahwa di sini udah tercipta yang namanya liquidity juga. Nah, ini liquidity bakalan diambil. Sini ada juga liquidity. Jadi gue beranggapan bahwa market kuat banget untuk turun, karena di sini banyak banget liquidity yang harus diambil. Nah, dan gue lihat bahwa ketika candle sweep tadi di H1 ini nggak bisa di break. Ini nggak bisa di break. Dan muncul yang namanya candle doji. Nah, kita bisa bilang ini sebagai double top juga. Ini double top. Nah, ketika ada candle bearish yang turun, ini adalah konfirmasi. Biasanya kita sell di sini. Nah, biasanya seperti ini. Sell di sini. Dan TP sini. Nah, tapi gue nggak sempat entry. Tapi gue dapat ini karena gue turunin dia ke time frame 1 menit. Di 1 menit, gue lihat bahwa di sini ada candle yang sangat besar dan menciptakan yang namanya fair value gap. Nah, ini fair value gap. Fair value gap diambil, market langsung buat yang namanya break. Langsung membuat yang namanya boss. Market langsung turun, membuat boss. Nah, di manakah sih gue entry? Gue entry ketika market membuat boss. Gue entry di sini. Di sini gue lihat bahwa di sini ada area base. Nah, ini ada area base. Nah, ini ada area base di time frame M1 dan SL gua di sini. Kenapa SL gua di sini? Karena fair value gap ini udah ditutup secara 50% udah ditutup. Udah ketutup 50%. Nah, 50%-nya udah ketutup. Jadi, tadi gua bilang bahwa market udah nggak bisa nih naik lagi ke sini. Kalau dia mau turun dia nggak bisa nih naik lagi ke sini. Ketika market naik ke sini, gua fokus cari buy. Seperti itu. Nah, makanya kita pasang SL itu ada alasan, nggak sembarangan. Nah, gue langsung entry di sini ketika market masuk di area, gue langsung entry di sini. Gue entry sell sini. Nah, sini gue langsung entry sell, SL gue di sini. Dan TP gue di bawah tadi. Mana? Nah, TP gua di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini 225 pip tadi. Nih, gua tadi 225 pip nih. Ini berapa ini? 227. Nah, ini 227 pip. Nah, inilah cara gua mengambil setup seperti ini. Dengan SL gua di 16 pip dan TP gua di 220 pip lebih. Nah, inilah pandangan gua tadi mengambil setup yang ini. Nah, sebenarnya gua tadi mau re-entry. Gua mau re-entry tadi di sini. Gua mau re-entry di sini tadi. Tapi dia nggak naik dulu. Dia nggak naik ke sini. Dia nggak naik. Jadi gue nggak jadi entry. Seperti itu. Simple sebenarnya cara gue mengambil. Yang penting kalian tahu trennya, tahu areanya, kalian tahu area pentingnya di mana, area entry kita di mana, dan area exit kalian di mana. Seperti itu. Nah, kalau gue tadi exit langsung di PDL itu lama, itu terlalu serakah namanya, karena kita lihat bahwa PDL masih sangat jauh. Makanya gua targetnya itu ya dikit aja, yang penting kita udah profit. Nah, gua targetnya di sini doang. Nah, karena di sini banyak obstacle, ini masih ada obstacle di sini, masih ada base, ini mungkin bakalan di respect sama harga seperti itu.
Kayaknya kalau target tapping jangan jauh-jauh, secukupnya aja. Nah, seperti itu. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga yang nonton kalian bisa belajar cara gua ngambil setup ini, dan semoga berkat gua sharing seperti ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, see you the next video. Dadah.